Pemirsa, hasil survei Carta Politika mengenai elektabilitas para bakal calon gubernur DKI Jakarta menampilkan hasil head-to-head antara Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Yusril Iza Mahendra dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam hasil survei itu, Ahok jauh mengungguli Yusril. Elektabilitas Ahok mencapai 59,5%, sementara Yusril memperoleh elektabilitas sebesar 20,5%. Akankah Yusril menjadi lawan kuat penantang Ahok setelah Ridwan Kamil dan Risma memilih untuk tetap melanjutkan masa jabatannya di daerah masing-masing? Sejauh mana pula nantinya dukungan partai besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar memainkan peran dalam peta politik pertarungan calon gubernur DKI Jakarta? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan anggota tim sukses Yusril Iza Mahendra, Ferry Nur. Selamat sore Mas Ferry dan Mas Toto. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Sebelum kita mulai perbincangan, untuk mengetahui hasil survei tingkat elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta yang dirilis oleh Carta Politika Indonesia, rekan saya Ani Rahmi akan memaparkannya untuk Anda. Ani, silahkan. Tasya dan juga pemirsa, Carta Politika Indonesia melaksanakan survei untuk melihat preferensi politik masyarakat DKI Jakarta menjelang pemilihan gubernur untuk periode 2017 hingga 2022 nanti. Pengumpulan data dilakukan selama 5 hari, yaitu pada tanggal 15 sampai 20 Maret 2016 dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden di 5 wilayah Jakarta dan juga di Kepulauan Seribu. Kita lihat hasil survei yang dilakukan oleh Carta Politika Indonesia. Yang pertama adalah siapakah tokoh yang menduduki top of mind dari responden. Ternyata jawabannya adalah sebanyak 44,5% memilih Basuki Cahayapurnama. Di posisi kedua ada Yusril Iza Mahendra. Meskipun ada di posisi kedua, namun persentasenya cukup jauh dibandingkan dengan Ahok karena Yusril hanya mendapat 7,8%. Lalu Tri Risma hari ini masih muncul namanya meskipun sudah menyatakan tidak akan mencalonkan diri untuk Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 nanti. Tri Risma hari ini mendapatkan 2,8% suara, lalu Ridwan Kamil 1,8%, Sandiaga Uno 1,5%. Masih ada beberapa tokoh lagi yang muncul, diantaranya adalah Adi Aksa Daud, lalu Bim Benyamin, Ganjar Pranowo, Abraham Lunggana, dan juga Ahmad Dhani. Namun kelima tokoh ini mendapatkan suara yang cukup kecil, yaitu di bawah 1%. Lalu kita Carta Politika Indonesia juga mencoba untuk membandingkan antara dua tokoh atau head to head. Kita coba lihat hasilnya jika Basuki Cahayapurnama disandingkan dengan Sandiaga Uno head to head, ternyata Sandiaga Uno hanya mendapatkan 10,8% suara, sementara Basuki Cahayapurnama mendapatkan 66,8% suara. Berikutnya adalah jika disandingkan atau head to head dengan Ganjar Pranowo mendapatkan 11,5% suara, lalu Ahok 65,5% suara. Kita lihat untuk kandidat berikutnya dengan Tri Risma hari ini, ternyata popularitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, di mana Tri Risma hari ini dipilih oleh 19,3% responden. Basuki Cahayapurnama 60,3%. Dan berikutnya kita lihat bagaimana jika Ahok head to head dengan Yusril Iza Mahendra. Ternyata popularitasnya paling tinggi, yaitu 20,5%. Sementara sebanyak 59,5% responden memilih Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Elektabilitas Ahok jika kita lihat dari beberapa head to head ini masih di atas 50%. Ini menunjukkan seandainya Pilkada DKI Jakarta ini dilaksanakan pada hari ini, lalu siapapun lawannya, Ahok berpotensi untuk memenangkan pertandingan hanya dalam 1 kali putaran. Kita lihat ada temuan yang menarik dari Carta Politika Indonesia ini, salah satunya adalah masyarakat yang mendukung Ahok untuk maju lewat jalur independen. Ternyata jumlahnya tidak sedikit, yaitu sebanyak 53% responden. Sebanyak 21,3% responden masih menginginkan Ahok untuk maju melalui jalur partai politik. Dan satu hal yang juga menarik dari survei ini adalah ternyata tidak ada korelasi positif antara pilihan terhadap partai dengan pilihan terhadap calon gubernur. Ketika ditanyakan apakah akan tetap memilih Ahok jika parpol pilihannya tidak mencalonkan Ahok, ternyata sebanyak 88,9% responden tetap memilih Ahok meskipun parpol mereka tidak mencalonkan Ahok. Hanya 1,4% saja yang mengikuti keinginan parpol dan tidak memilih Ahok. Artinya dengan gambaran ini sampai saat ini figur Ahok masih sangat kuat. Lalu kita lihat bagaimana sifat kepemimpinan
kepuasan yang diharapkan oleh masyarakat khususnya DKI Jakarta. Sebanyak 30,3% responden menyatakan bahwa pemimpin DKI Jakarta harus bersifat tegas. Lalu 19,8% menyatakan Gubernur DKI Jakarta harus bersih dari korupsi. 16,8% memilih dipercaya. Lalu 15,5% menyatakan perhatian pada rakyat dan 8,3% berwawasan luas. Dan ini yang menarik, selama ini Ahok mendapatkan kritik karena dianggap beberapa kali melontarkan kalimat atau kata-kata yang cukup kasar dan pedas. Tapi rupanya hanya sebanyak 0,5% responden saja yang menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta harus memiliki karakter atau sifat yang menyenangkan, ramah dan juga hangat. Rupanya itu tidak terlalu penting untuk saat ini bagi warga DKI Jakarta yang berhasil dipotret oleh Carta Politika Indonesia memilih untuk gubernur yang bersifat tegas, bersih dari korupsi dan berbagai sifat-sifat lainnya. Lalu kita lihat survei yang dilakukan oleh Carta Politika Indonesia ini juga merekam kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Kita lihat apakah Ahok sudah membawa perubahan bagi Jakarta. 75% menyatakan Jakarta sudah berubah. Hanya 7,5% saja yang menyatakan Jakarta belum berubah dan 14% melihat bahwa wajah Jakarta masih sama saja. Lalu kita lihat bagaimana tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok dan Jarod. Sebanyak 21,8% responden menyatakan sangat puas. 61% menyatakan cukup puas dan jika kita gabung kubu yang merasakan puas dengan kinerja Ahok dan juga Jarod sebanyak 82,8%. Mereka yang kurang puas meskipun sedikit tapi tetap ada, yaitu sebesar 12,5% menyatakan kurang puas dan 14,8% menyatakan tidak puas. Jika kita gabungkan dua kubu ini, maka hanya sekitar 26 atau 27% saja yang kurang puas dengan kinerja Ahok dan Jarod. Dan menariknya, ternyata tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok Jarod ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa kepemimpinan gubernur yang lalu, yaitu Joko Widodo Ahok yang hanya mendapatkan sebesar 75,8% tingkat kepuasan terhadap kinerjanya. Demikian bagaimana gambaran preferensi politik masyarakat DKI Jakarta yang berhasil dipotret oleh Carta Politika Indonesia. Dengan gambaran seperti ini, pertanyaannya adalah siapa yang berani menantang Ahok? Kembali ke studio. Terima kasih Ani, sudah dapat pujian di sini oleh Direktur Eksekutif Carta Politika. Berita satu adalah yang paling lengkap mengupas bagaimana survei Carta Politika menampilkan siapa yang berani melawan Ahok. Saya akan langsung ke Mas Toto di sini. Mas Toto, sebelum kita bedah satu persatu tentang hasil yang sudah ditemukan oleh Carta Politika, sebelum Anda memulai survei ini tentunya sudah punya prediksi. Apakah hasilnya memang sesuai dengan prediksi Anda atau ada sesuatu yang mengagetkan? Pertama, kita coba lihat lembaga survei lain yang pernah melakukan survei dengan metode yang sama, sehingga kita bisa tarik datanya sebagai data longitudinal yang kita bandingkan. Dua lembaga survei yang pernah merilis itu setahu saya di tahun ini adalah pertama CSIS di bulan Januari dan kemudian kedua Populi. Kalau kita baca sebetulnya dibandingkan dengan survei-survei sebelum, elektabilitas memang incumbent memang unggul ya, walaupun ada kenaikan dari sekitar 43% di survei sebelum, sekarang di survei saya simulasi 14 nama itu sekitar 51,8%. Top of mind juga ada sedikit kenaikan dari 41 ke 44%, tetapi masih dalam rentang yang katakanlah tidak terlalu besar. Yang agak mengagetkan sebetulnya adalah kenaikan di tingkat approval rating atau tingkat kepuasan publik, yang itu biasanya menjadi modal utama seorang incumbent untuk maju kembali. Untuk Pemprov DKI Jakarta ya? Untuk Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok Jarot. Yang kita coba bandingkan juga dengan persepsi masyarakat ketika masih Joko Widodo dengan Ahok. Ada kenaikan dibandingkan dengan survei CSIS sekitar angka 69%, sekarang 82,8%. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa yang mengagetkan dari survei ini, dari saya pribadi itu bukan tingkat elektabilitas. Kalau elektabilitas itu didapatkan oleh incumbent dengan angka tertinggi, itu hampir di semua survei dari Sabang sampai Merauke biasanya incumbent, apalagi masih jauh-jauh hari, itu akan memimpin karena biasanya akan bias popularitas. Dia cenderung lebih dikenal, dia cenderung lebih diketahui kinerjanya dibanding penantang karena sudah punya bukti. Tapi yang berbeda di sini adalah memang angka kepuasan publik mencapai angka 82,8%. Dari ratusan pilkada yang pernah saya lakukan survei, mungkin ini bisa dikatakan yang paling tinggi selain Surabaya.
biasanya itu berkisar di angka 50 sampai 65%. Dan kita temukan data biasanya dari pengalaman 2005 sampai sekarang, kalau di atas 75% stabil bisa dijaga tingkat kepuasan publik, hampir bisa dipastikan biasanya incumbent akan bisa memenangkan pertarungan. Di bawah 70%, 60-70%, kemungkinan besar akan menang, tetapi metode kampanye tetap harus bisa mengikuti penantang. 50-60% itu lampu kuning, dan biasanya yang di bawah 50% itu incumbent akan kalah. Seperti terjadi pada Foke ketika saat itu disurvei hanya 42-47%. Kalau posisinya sudah seperti itu, apakah memang di sini posisi Ahok memang sudah di atas angin dan bisa tenang-tenang saja mengantongi 80 sekian persen tingkat kepuasan publik? Di atas kertas iya, tetapi yang menarik kan ini Jakarta. Kalau kita coba lihat, Jakarta ini selalu menampilkan kejutan, mengingat bahwa Jakarta ini konstelasi pertarungan pilkadanya seakan-akan ini tidak kalah dengan pilpres. Kita bahkan sudah melihat 2012 yang menjadi pemenang pilkada kemudian menjadi presiden, gitu kan. Dulu kita lihat ada ketua umum partai, ada gubernur Sumatera Selatan, ada wali kota Solo, ada Faisal Basri, pengamat politik nasional, dan Fauzi Bowo yang dianggap incumbent kuat. Jadi bukan tidak mungkin, pertama masih bisa terjadi kejutan-kejutan, misalnya ada tokoh nasional yang digadang-gadang untuk maju misalnya oleh poros besar seperti PDIP atau Gerindra yang memiliki cukup kursi. Yang kedua, bisa juga terjadi hal-hal yang tidak diperkirakan. Contoh, sampai sekarang orang bisa mengatakan, Ahok belum tentu bisa lolos lewat jalur independen. Bisa dikatakan riskan, karena pengalaman Faisal Basri kemarin setengah dari jumlah KTP yang dikumpulkan ternyata tidak bisa diverifikasi. Jadi masih ada kejutan-kejutan seperti itu yang dimungkinkan untuk mengubah konstelasi. Ada yang mengatakan, loh, Gubernur DKI juga sekarang kan diterpa isu hukum, ada rumor seperti itu. Bukan tidak mungkin itu kemudian juga menjadi sebuah hambatan yang harus ditunjukkan oleh Ahok untuk diantisipasi misalnya. Jadi peluang untuk siapapun calon, karena mengingat waktu masih 10 bulan, masih banyak, walaupun ya yang bisa dibuktikan oleh survei adalah apabila pilkada diadakan pada saat survei dilakukan, Ahok akan menang 1 putaran. Baik, saya pindah ke Mas Ferry. Mas Ferry, ini posisinya Yusril memang berada di posisi kedua, tetapi kalau kita lihat angkanya sangat jauh. Apa komentar dari tim Anda? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mas Toto dari Carta Politika yang sudah melakukan survei untuk Bang Yusril, ya. Yang jelas memang Bang Yusril ini baru tampil sebut 1 bulan lebih. Artinya beliau baru mengungkapkan diri untuk maju itu pada saat peluncuran buku tanggal 6 Februari. Nah, mulai dari situ beliau mulai bergerak, ya. Ya, bergerak pun tidak maksimal menurut saya. Artinya kalau tidak maksimal tuh sebenarnya serius atau memang hanya coba-coba saja? Serius. Justru kita, ya, dalam melakukan lobby-lobby politik terhadap partai maupun teman-teman di relawan sendiri sudah bergerak. Ketidakseriusannya begini maksud saya, artinya santai saja, tidak perlu terlalu bagaimana gitu. Jadi tidak usah juga santai saja tuh artinya kalau menang untung, kalau nggak menang juga nggak apa-apa atau bagaimana? Kalau menang ya kita harus pastikan menang, karena bagaimanapun tadi elektabilitas beliau sudah 20 sekian persen, padahal baru 1 bulan lebih. Ya, justru kita takut malah Ahok nanti dilewati oleh Bang Yusril. Kalau terlalu cepat. Jadi kita santai-santai aja dulu. Tapi yang jelas kami ya bergerak dari kampung ke kampung, ya, untuk mensosialisasikan, memperkenalkan Bang Yusril. Tadi juga Bang Yusril sudah tingkat popularitasnya hampir 79%. Artinya tingkat keterkenalan beliau kan bagus. Nah, mudah-mudahan saja 2 minggu lagi Carta Politika melakukan survei sudah 40% mendekati Ahok. Baik, Mas Ferry, selama ini sudah belum tim melakukan mungkin identifikasi mengenai kekuatan Yusril ketika harus berhadapan dengan seorang Ahok begitu? Sudah. Apa saja mungkin analisa? Ya, kita menganalisa bahwa seluruh kekuatan yang akan maju, ya, terlebih-lebih tadi selain Bang Yusril juga di bawah Bang Yusril itu banyak pihak yang akan maju. Ya, kita berharap pihak-pihak yang elektabilitasnya ini tidak bisa melampaui apa yang seperti ditargetkan oleh calon-calon dari partai. Partai kan hanya melihat elektabilitas seseorang untuk tampil. Nah, kita menunggu. Jadi bulan Juni ini partai-partai politik yang belum mendukung Ahok, ya, mudah-mudahan tidak akan mendukung Ahok, tetap mendukung Bang Yusril, ya bisa menerima Bang Yusril dan mereka bersatu untuk head to head tadi. Nah, ini seru, dan tolong diingat,
Kami dalam menjalankan misinya tetap koridornya adalah konstitusi. Jadi tidak akan melakukan isu-isu yang negatif lah, black campaign segala macam. Gitu, Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen Siap. selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, Ahok memutuskan untuk memilih jalur independen untuk maju dalam Pilkada DKI mendatang. Namun Ahok menyatakan dirinya tidak pernah meninggalkan partai politik. Berikut adalah pernyataan Ahok yang kami cuplik dari program DBS To The Point. Ahok bukan cagup biasa. Pak Ahok, kembali ke cerita bahwa kemudian Anda masuk ke independen, tapi kemudian ada partai besar yang kelihatannya seperti ditinggalkan tanda kutip, lalu kemudian Anda yang beberapa partai mendukung Anda. Saya tidak pernah meninggalkan partai, saya hanya sampaikan, saya adalah orang yang yakin untuk membangun negara ini adalah unsur kepercayaan. Betul. Ketika politisi sudah dipercaya, ada Pak Jokowi, ada Ahok ngikut karena anak hoki tadi saya bilang, karena ikut Pak Jokowi. Lalu sekarang kita buktikan birokrat di DKI itu berubah total. Tadi masih banyak yang mau melayani. Nah sekarang saya butuh meyakinkan kepada warga, ada parpol yang baik loh. Ada parpol yang baik. Iya. Buktinya apa? Saya bicara gitu loh, PDIP pasti dukung saya. Dalam pengertian apa? Mendukung Pasti Anda akan mencalonkan saya. Saya hubungan baik dengan Bu Mega kok. Betul. Tapi kelompok anak-anak muda teman Ahok ini kan belum percaya sama parpol. Saya kenapa bertahan? Karena saya percaya nggak mungkin negara ini bisa utuh, demokrasi bisa jalan tanpa partai politik. Betul. Tetapi kan mencapai dipercaya ini kan orang belum percaya. Apakah ada urusannya dengan misalnya waktu itu Anda tidak menyebut bahwa ada partai yang minta mahar, tetapi ingin rantingnya itu diaktifkan, itu sama dengan Pasti nanti akan terjadi pengaktifan ranting. Kalau PDI Perjuangan nggak mungkin. Saya betul-betul baik hubungannya sama Pak Taufik, Bu Mega. Jadi ibaratnya apa tuh nggak? Hubungan kami itu bisa mengalahkan partai politik sebetulnya. di atas. Di atas partai politik. Gitu. Tolong kasih saya clue bahwa nanti betul PDIP akan memberikan dukungan Anda, khususnya Ibu Mega. Saya nggak tahu, saya udah lapor sama Ibu, saya ngomong sama Ibu masih baik. Saya bilang gini deh Bu, lalu tanggal 6 anak-anak datang ke rumah, karena seminggu mereka bilang kalau nggak mulai tanggal 1 Maret kami nggak ke Uber. Betul. Ngumpulin sama rekap bisa udah ngumpulin mau rekapnya bisa 2 bulan dong, karena 1 juta nih. Belum tanda tangan kami, tanda tangan basah. Kalau nggak ada wakil, kosong gimana? Nah, jadi akhirnya saya putuskan, ya sudah, saya ikut anak-anak ini, sekalipun saya tidak pernah lihat berkasnya sebetulnya. Tidak pernah lihat berkas dan sekaligus. Makanya saya bilang saya nggak pakai kalkulasi. Saya cuma ingin membangkitkan kepercayaan kepada anak-anak ini. Kalian percaya sama saya, ada parpol yang baik yang akan mendukung. Baik, kalau kita saksikan tadi cukup percaya diri Ahok bahwa partai politik akan mendukung dia. Tetapi kalau kita lihat hasil survei Carta Politika lagi-lagi ketika diadu head to head Ahok selalu berada di atas 50%. Kemudian di survei yang lain menunjukkan bahwa 88,9% masyarakat akan tetap memilih Ahok sebagai gubernur meskipun itu bukan adalah partai mungkin tidak didukung oleh partai yang mereka pilih sebelumnya. Nah, kalau dengan pola pikir seperti ini, apakah masih signifikan peran parpol dalam pemilihan gubernur 2017 nanti? Saya harus mengatakan bukan hanya di Jakarta ya, dari 2005 sampai sekarang di hampir semua daerah, partai bukan faktor dominan dalam pilkada, tapi faktor individu. Kenapa? Satu, itu bisa dibuktikan dalam survei ada yang disebut dengan party ID atau rasa keterikatan konstituen terhadap partai atau tingkat kepatuhan. Ternyata angkanya di Indonesia itu hanya berkisar di angka 20%. Bandingkan dengan Amerika Serikat 60%. Di Australia bisa mencapai angka 80%. Artinya jelas bahwa ada tingkat kepatuhan konstituen Partai Demokrat di Amerika misalnya akan memilih calon yang menang dalam konvensi Partai Demokrat. Di Indonesia tidak seperti itu. Mereka preferensi pemilih mereka adalah saya suka dengan calon kepala daerah ini, dia nggak bisa memajukan, saya akan pilih itu. Itu yang kita buktikan juga
Dalam konteks misalnya pilihan terhadap Ahok, karena kontroversial lebih memilih jalur independen, kita coba uji. Dari 207 responden yang menyatakan akan memilih Ahok, dari 400 responden kita uji. Apabila partai Anda tidak mencalonkan Ahok, apakah Anda akan tetap milih Ahok? 88,9% akan menyatakan tetap milih Ahok. Artinya peran partai secara elektoral harus diakui tidak sepenting faktor figur. Tetapi saya melihat secara taktis Ahok tetap menjaga hubungan dengan partai karena biar bagaimanapun resiko dari verifikasi yang akan dilakukan melalui jalur independen itu tidak mudah. Tadi saya sudah katakan Bung Faisal Basri luar biasa mengalami kesulitan termasuk di berbagai daerah. Dan kita kan tahu juga ada jeda waktu sebulan antara pencalonan jalur independen dengan jalur parpol. Ya. Katakanlah saya ingin berspekulasi apabila Ahok ternyata tidak lolos melalui jalur independen, dia masih punya waktu untuk mendapatkan dukungan melalui jalur partai. Sehingga sampai detik ini saya belum pernah mendengar sekalipun kalimat dari Ahok, saya sudah menutup jalur untuk memilih jalur partai. Tetapi yang diputuskan oleh Ahok adalah detik ini saya harus mencantumkan nama Heru sebagai nama wakil karena ternyata persyaratan yang dibutuhkan untuk dukungan dalam formulir harus menyertakan nama wakil dan saya harus sertakan nama Heru sekarang karena waktunya terbatas, sisanya hanya tinggal 3 bulan lagi. Kalau di sini kemudian PDIP menjadi penentu, kalkulasi dari PDI Perjuangan itu sebenarnya kalau boleh kita memikir dari sisi PDI Perjuangan, lebih baik menantang Ahok atau kemudian pada akhirnya lebih baik bergabung saja? Ahok, PDIP akhirnya terjebak dalam dilema antara kepentingan untuk menang atau kepentingan untuk konsolidasi. Kepentingan untuk menang tentu saja akan mudah didapatkan kalau partai terbesar bergabung dengan calon incumbent yang elektabilitasnya tinggi di dalam survei. Tapi kemudian ketika PDIP harus dipaksa ikut jalur independen mendukung teman Ahok yang katakanlah bukan siapa-siapa tanda kutip, ini seakan-akan menjadi beban psikologis. Apa itu masalah gengsi atau menurut saya tentu saja ada gengsi di sini sebagai partai terbesar DKI, partai penguasa yang mengatakan belum pernah sekalipun kami menggunakan jalur seperti ini. Dan otomatis itu seakan-akan seperti menurunkan derajat partai penguasa dan partai penantang DKI. Tapi kalau dari sisi kalkulasi sebenarnya lebih aman yang mana yang dipilih? Lebih aman tentu saja memilih Ahok begitu ya. Tetapi bagaimana penjelasan mereka ke kader bahwa kemudian ada perkecualian satu-satunya di Indonesia selama ini untuk mendukung jalur independen yang belum pernah selama ini dilakukan oleh PDIP. Atau mereka kemudian memilih untuk menggunakan jalur partai tanpa Ahok dan melawan Ahok. Tetapi memang kalau dilihat dari hasil survei terus terang belum ada satu nama pun yang cukup mumpuni kecuali Risma yang mungkin potensial untuk diangkat. Di luar gengsi apa sih resiko terburuk yang dipilih oleh PDI ketika kemudian akhirnya memutuskan misalnya mendukung Ahok? Resiko terburuknya menurut saya adalah bagaimana calon-calon kepala daerah lain ini yang akan menjadi selama ini menggunakan prosedur yang digunakan oleh PDIP sebagai mekanisme standar, bukan tidak mungkin ini akan menjadi barometer role model presiden begitu ya, terutama incumbent yang kuat ya. Lebih baik saya pakai jalur independen juga karena toh partai nanti akan ngikut juga begitu kan, ngapain saya bayar mahar kalau betul ada mahar begitu ya. Itu yang menurut saya mungkin ditakutkan bukan hanya oleh PDIP tapi banyak partai. Akan merubah pola peta politik yang selama ini sudah menjadi tradisi. Baik. Saya ke Mas Ferry. Mas Ferry, kalau dari Pak Yusril sendiri, komunikasi politik seperti apa yang sudah dibangun dengan partai-partai politik lain? Jadi kalau Pak Yusril sendiri ya, Bang Yusril sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Pak SBY, kemudian Ketua Umum PKS, Mas Sohibul Imam, kemudian ketemu dengan Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, Golkar, Pak Ical. Sudah kita lakukan. Sudah ada yang memberikan lampu yang lebih tegas? Alhamdulillah sudah. Pada prinsipnya partai-partai itu siap memberikan dukungan sepanjang elektabilitas Pak Yusril itu bagus. Ya. Ada angka yang mereka minta mungkin? Tidak ada. Ya, tidak ada angka. Nah, kita juga dalam waktu dekat akan bertemu Bu Mega. Ya. Jadi kita sendiri. Itu yang menarik. Jadi Pak Yusril sedang membangun kekuatan yang akan kita bangunin adalah kelompok nasionalis religius yang akan bersatu. Jadi bukan hanya KMP ya? Bukan hanya KMP, tapi semua kekuatan ini harus bersatu untuk DKI yang lebih baik. Menarik soal bertemu dengan Ibu Mega. Kira-kira PDI Perjuangan seberapa mungkin sih akan lebih kemudian memilih seorang Yusril? Saya menjelaskan dalam survei kemarin, secara elektabilitas Yusril ini adalah penantang nomor 2 ya, runner up. Tetapi tantangan buat Pak Yusril ini menurut saya bukan secara elektoral, tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan tiket.
Logika yang kita coba lihat adalah kekuatan pertama sekarang ada di jalur independen karena incumbent menggunakan jalur independen. Poros kedua itu ada PDIP, poros ketiga adalah Gerindra, itu partai pemenang nomor 1 dan nomor 2. Nah, menurut saya masih sulit untuk diterima logika, kecuali nanti Bang Ferry bisa jelaskan. PDIP misalnya akan melawan Ahok, tetapi kemudian tidak mendukung kadernya dan melepaskan tiketnya secara gratis untuk Yusril. Apa keuntungan secara elektoral yang bisa didapatkan oleh partai? Kalau dia pilih Risma misalnya atau kadernya sendiri, andai kata pun kalah melawan Ahok, tetapi ada faktor konsolidasi yang akan didapatkan. Begitu pula Gerindra, menurut saya akan Bang Yusril akan mengalami kendala psikologis yang sama. Bagaimana bisa mendapatkan tiket gratis, tetapi kemudian Gerindra harus mengorbankan kadernya dan memberikan tiket kepada Jadi kalau lain. menurut Anda mungkin peluru terakhir yang akan digunakan PDI Perjuangan ketika harus memilih melawan Ahok adalah kemudian memerintahkan Risma untuk tetap ikut dalam pemilihan Risma gubernur atau kader 2017. lain, kita bisa mendengar nama Ganjar, tetapi kader yang tentunya menurut saya dalam logika yang kita lihat itu akan lebih diutamakan. Oke, Mas Ferry, lagi-lagi saya bertanya, ini elektabilitasnya angkanya terpaut cukup jauh, meskipun kita masih punya waktu 10 bulan, tetapi kira-kira saya ingin tahu strategi macam apa sih yang akan dikerahkan oleh seorang Yusril untuk kemudian bisa sedikit mengimbangi begitu? Jadi sekarang Bang Yusril sudah lakukan tur ke bawah, ke masyarakat, ke kampung-kampung. Jadi sekarang ini sudah banyak deklarasi di tiap kampung-kampung yang mana masyarakat antusias, mereka memfasilitasi untuk mendeklarasikan Pak Yusril. Kemudian Pak Yusril sendiri datang ke bawah, turun ke masyarakat. Apa yang ditawarkan Yusril yang berbeda dengan tingkat kepuasan 80% itu? Ya intinya Pak Yusril, masyarakat berpikir begini, Pak Yusril ini pemimpin yang cerdas, yang tegas, kemudian santun. Tidak memaki-maki, tidak memaki-maki, tidak mengutarakan kata-kata kotor, yang memang tidak baik untuk pendidikan masyarakat. Dan yang jelas, Mbak, santun itu kalau menurut elektabilitas, menurut surveinya Mas Toto ini hanya 0,5% loh ini. Mas Toto ini kan melakukan survei responden tidak terlalu penting, artinya menyenangkan, ramah dan hangat itu. Mas Toto hanya mensurvei 400 responden. Itu tidak mewakili masyarakat Jakarta yang jumlahnya jutaan. Kalau saya itu dan bisa, titiknya, saya itu bisa bantah secara ilmiah. Bagaimana? Saya harus, tapi silakan teruskan dan saya akan bantah secara ilmiah. Jadi titiknya juga di mana Mas Toto melakukan titik dan tingkat klasifikasi masyarakat seperti apa. Ya kan? Nah, yang jelas kami kita lihatlah nanti kalau survei ini pemicu kita. Survei ini adalah alat pemicu Bang Yusril dan relawan untuk selalu bergerak sehingga bisa meningkatkan elektabilitas. Baik. Silakan, saya harus berbicara 400. sebagai Direktur Eksekutif Carta Politika dan Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik yang membawahi 40 lembaga survei. Ini terkait dengan masalah kredibilitas. Saya pikir saya harus bantah pernyataan seperti Bagaimana 400 itu. itu Pertama, menurut saya agak lucu ada sebuah ambiguitas. Di satu sisi mengakui elektabilitas Yusril nomor 2, tapi di satu sisi kemudian tidak ingin mengakui ketika ada variabel yang tidak menguntungkan Yusril. Itu nomor 1. Beliau mengatakan 20%. Nomor 2, saya pikir kita sudah melihat sejarah dari tahun 2005, sejarah pilkada, pilpres 2004 sampai sekarang, bagaimana setiap quick count survei bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diperbandingkan dengan hasil akhir apa yang dikeluarkan oleh KPUD. Masyarakat bisa menilai kredibilitas mana lembaga yang memang pernah melakukan penipuan atau tidak. Dengan segala hormat, kebetulan yang didukung oleh misalnya Partai Bang Yusril dulu malah kemudian dimenangkan oleh quick count yang akhirnya terbukti ketika dicek itu melakukan kebohongan dan itu sudah dikeluarkan dari lembaga kami. Jadi saya pikir itu sebagai fakta empiris yang bisa dinilai oleh masyarakat mana lembaga survei yang bisa bertanggungjawabkan publik atau tidak. Yang ketiga, dalam setiap rilis survei kami selalu menyertakan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi jumlah responden diperbandingkan dengan data BPS sehingga kemudian kalau orang mengerti secara ilmiah itu bisa dinilai itu sudah dilakukan. Memang ada representasi secara populasi atau tidak. Itu walaupun jumlahnya 400. Sudah ada dan kami sertakan sesuai dengan apa yang kami presentasikan kemarin dan kami serahkan kepada semua media yang hadir termasuk kami akan bertanggung jawab dan bisa memberikan data apabila ada unsur masyarakat yang meminta karena itulah kode etik dari semua lembaga survei ketika sudah merilis kepada publik kemudian publik meminta data kita berkewajiban untuk memberikan data. Mas Ferry akan saya kasih kesempatan nanti sesudah break kita harus jeda dulu untuk iklan berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Saya ke Mas Ferry tadi. Mas Ferry tertunda tadi mau menanggapi komentar dari Mas Toto. Ya, maksudnya tadi kan Mas Toto melakukan responden 400. Kalau menurut saya, oke lah tingkat keterwakilannya sudah cukup, tapi belum terlalu mencukupi, ya kan? Sehingga menurut saya belum maksimal untuk dijadikan sebagai acuan untuk kami ya sebagai timnya Bang Yusril bahwa oh ini Bang Yusril tingkat elektabilitas sekian. Tapi tadi katanya sebagai faktor pemicu untuk kemudian lebih bekerja. Oh ya, kita setuju itu pemicu. Ya Mas Toto juga, saya kan sudah bilang di awal saya ucapin terima kasih bahwa tanpa uang beliau sudah mensurvei kami. Nah ini hal yang sangat positif buat kami dan Bang Yusril untuk ke depan ya kita akan terus melakukan peningkatan elektabilitas ya kan supaya masyarakat lebih banyak mengenal dan akan memilih Bang Yusril. Oke. Nah, Tadi salah satunya Mbak ya. Sebelum saya potong kita dulu Bang Yusril selalu melakukan pembelaan dan advokasi terhadap rakyat. Nah, sekarang sudah mulai kita lakukan blow up media agar orang tahu bahwa Yusril ini pembela rakyat gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi intinya begitu, Mas. Oke, selain yang tadi sudah dikatakan pembela rakyat, kemudian satu yang kemudian paling diingat oleh masyarakat kemarin adalah bagaimana belusukan ke pasar-pasar menggunakan kaos Mickey Mouse, itu yang paling diingat oleh masyarakat. Kira-kira terobosan apa lagi yang akan dilakukan oleh Yusril? Ya, jadi kaos Mickey Mouse itu sebenarnya menurut saya itu anugerah dari Tuhan karena memang Bukan ada konsultannya itu ya? Bukan ada konsultan politiknya ya? Karena memang Bang Yusril ini kan sayang sama anak, putranya ada 2 yang kecil-kecil, jadi selalu minta supaya bapak pakai baju kaos sama. Jadi kebetulan habis olahraga pagi ya diundang oleh masyarakat Puri, kita pergi ke pasar. Nah pasar pun tidak beliusukan, memang Bang Yusril itu suka belanja dan masak sendiri. Oh, oke. Nah kebetulan di shot ada pakai baju Mickey Mouse. Jadi Bang Yusril bilang, apa ada yang salah dengan baju Mickey Mouse? Oke, apa reaksi yang diterima oleh tim Yusril ketika foto itu kemudian beredar? Ya bagi kita nggak ada masalah. Saya pikir yang penting Bang Yusril tidak melakukan hal yang aib ya, misalkan tidak pakai baju apa. Ya pakai baju Mickey Mouse ya lebih bagus ketimbang apa yang kita lakukan tidak. Dan ini pun tidak pencitraan loh Mbak. Apa yang dibilang sama Mas Toto tadi, oh apakah Anda yang sebagai konsultan? Oh enggak, ini Bang Yusril murni dan memang spontanitas sehingga beliau terus terang. Ya itulah anugerah Tuhan. Semoga ini menjadikan elektabilitas lebih baik. Oke, sebelum saya pindah ke Mas Toto, singkat saja, kira-kira apa sih sebenarnya yang jadi cita-cita Yusril kalau nanti kemudian terpilih menjadi gubernur? Sebenarnya simpel. Jadi keinginan Bang Yusril sendiri baru 1-2 bulan ini maju karena didesak oleh tokoh masyarakat dan masyarakat karena kekhawatiran dan sangat miris terhadap DKI, apalagi kepemimpinan Pak Ahok yang ya luar biasa lah. Pokoknya dia hebat dalam bekerja, tapi cobalah sedikit santun agar supaya masyarakat juga bisa diayomi. Oke, jadi Itu kesantunan harapan itu kita. yang ingin Iya. diisi. Walaupun nanti di Mas Toto belum masuk ya. Belum masuk ya. Coba dicoba lagi. Oke, saya pindah ke Mas Toto. Mas Toto ini kalau kita lihat angkanya kan tadi meskipun posisi 2 cukup jauh, kira-kira harus lebih heboh daripada kaos Mickey Mouse tuh seperti apa? Kemudian bisa mengimbangi. Biar Mas Toto jadi konsultannya Bang Yusril. Jadi ada pola yang berbeda yang menurut saya Yusril juga harus lihat ya. Kalau kita berbicara pada saat Foke bisa dikalahkan oleh penantang saat itu Jokowi Ahok dan kemudian disamakan dengan apa yang terjadi sekarang, orang mengatakan dulu Foke bisa kalah, padahal survei juga selalu peringkat 1, berarti sekarang Ahok juga bisa kalah dengan pola yang sama. Betul Ahok bisa kalah, tapi jangan digunakan pola yang sama karena modal sosial yang dimiliki oleh Foke dengan Ahok berbeda. Foke saat itu tinggi elektabilitasnya, tapi kemudian tingkat kepuasan publik hanya berkisar 42 sampai 47%. Ahok ini mencapai angka 82%, dan tadi mungkin sudah disinggung sedikit, mengakui bahkan Bang Ferry kerjanya bagus, tetapi ada problem secara karakter atau gaya komunikasi mungkin. Nah, tidak bisa kemudian digunakan cara-cara yang sifatnya juga emosional atau sekedar menunjukkan karakter yang berbeda. Yang harus ditunjukkan lebih adalah bagaimana dari sisi kepuasan publik. Di situ ada. Itu di situ susah karena kan penantangnya bukan petahana. Penantangnya di sini tidak ada yang. Ini yang menarik. Dulu kenapa kemudian orang lebih memilih Jokowi dengan Ahok, bukan memilih misalnya tokoh nasional seperti Hidayat Nur Wahid yang lebih dulu populer, bukan memilih Faisal Basri yang lebih dulu populer secara sebagai tokoh nasional, karena rasionalitas pemilih masyarakat Jakarta ketika kita baca exit poll dan survei itu mengatakan orang yang bisa memperbaiki
apa yang sekarang masih menjadi masalah Jakarta adalah orang yang punya track record. Dan kenapa yang dipilih kemudian wali kota Solo dan Bupati Belitung Timur yang dianggap punya cerita masing-masing di belakang. Ini yang memang tidak dimiliki oleh Yusril misalnya. Dan itu yang menjelaskan kenapa ketika survei diadakan sebelum-sebelumnya, penantang terkuat itu bukan Bang Yusril, tetapi Ridwan Kamil dengan Risma. Mirip dengan cerita ketika Jokowi dulu Ahok maju. Saya juga punya cerita di Surabaya, saya juga punya cerita di Bandung. Itu yang menurut saya masih kurang, karena Bang Yusril ini kan terkenal dari sisi sektoral. Dia terkenal sebagai ahli tata negara, profesor di bidang hukum, tetapi yang diinginkan oleh publik ketika seorang menjadi calon kepala daerah, dia adalah generalis, dia menjadi seseorang yang menguasai banyak aspek persoalan, dan Yusril itu lemah dalam konteks track record sebagai calon kepala daerah. Ini yang menurut saya harus mulai ditunjukkan, ya sederhana, tunjukkan di mana kegagalan Ahok, dan apa yang saya bisa lakukan kemudian untuk menutupi kegagalan Ahok. Bocoran sudah diberikan loh, misalnya Carta Politika, 3 hal yang dianggap gagal dalam pemimpinan Ahok. 1, masalah kemacetan, 2, pengendalian harga bahan pokok, 3, masalah pengangguran. Bagaimana seorang Yusril kemudian bisa mengisi itu tanpa membuktikan, karena itu kan akan seperti jualan kampanye saja ketika 3 hal itulah yang akan diperbaiki di itu nanti. memang PR besar karena masyarakat Jakarta, katakanlah tahun 2012 kemarin, kalau kita bicara bagaimana visi misi dan program, saya pribadi melihat Faisal Basri jauh lebih siap dibandingkan dengan Jokowi Ahok, karena dia seorang pengamat yang jauh lebih bisa menerjemahkan secara konseptual, tapi kemudian tidak dianggap sebagai amunisi yang kuat. Nah, ini yang menurut saya jadi PR. Bagaimana packaging, bagaimana upaya meyakinkan dari seorang Yusril untuk bisa menunjukkan bahwa ini bukan sekedar konsep, tapi apa yang saya paparkan ini applicable, masuk akal di mata masyarakat Jakarta, dan itu bisa membuat masyarakat berharap lebih dari kepemimpinan Yusril ke depan, walaupun sekarang bisa dikatakan kepada Ahok sudah cukup puas. Oke, baik, terima kasih Mas Toto. Sayang sekali waktunya sudah terbatas sekali, kita harus sudahi sampai sini. Mas Ferry, terima kasih. Kita tunggu nanti bagaimana kira-kira terobosan apa yang akan dilakukan. Kita lihat bagaimana surveinya Mas Toto. Nanti Bang Yusril yang mau bayarin dia. Kita tunggu, mungkin akan lebih representatif 400 responden. Terima kasih Mas Ferry dan juga Mas Toto. Memiliki karakter atau sifat yang menyenangkan, ramah, dan juga hangat. Rupanya itu tidak terlalu penting untuk saat ini bagi warga DKI Jakarta yang berhasil dipotret oleh Carta Politika Indonesia, memilih untuk gubernur yang bersifat tegas, bersih dari korupsi dan berbagai sifat-sifat lainnya. Lalu kita lihat survei yang dilakukan oleh Carta Politika Indonesia ini juga merekam kepuasan masyarakat terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Ahok dan Jarod Saiful Hidayat. Kita lihat apakah Ahok sudah membawa perubahan bagi Jakarta. 75% menyatakan Jakarta sudah berubah. Hanya 7,5% saja yang menyatakan Jakarta belum berubah, dan 14% melihat bahwa wajah Jakarta masih sama saja. Lalu kita lihat bagaimana tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok dan Jarod. Sebanyak 21,8% responden menyatakan sangat puas. 61% menyatakan cukup puas, dan jika kita gabung kubu yang merasakan puas dengan kinerja Ahok dan juga Jarod sebanyak 82,8%. Mereka yang kurang puas meskipun sedikit tapi tetap ada, yaitu sebesar 12,5% menyatakan kurang puas dan 14,8% menyatakan tidak puas. Jika kita gabungkan dua kubu ini, maka hanya sekitar 26 atau 27% saja yang kurang puas dengan kinerja Ahok dan Jarod. Dan menariknya, ternyata tingkat kepuasan terhadap kinerja Ahok Jarod ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa kepemimpinan gubernur yang lalu, yaitu Joko Widodo Ahok yang hanya mendapatkan sebesar 75,8% tingkat kepuasan terhadap kinerjanya. Demikian bagaimana gambaran preferensi politik masyarakat DKI Jakarta yang berhasil dipotret oleh Carta Politika Indonesia. Dengan gambaran seperti ini, pertanyaannya adalah siapa yang berani menantang Ahok? Kembali ke studio. Terima kasih Ani, sudah dapat pujian di sini oleh Direktur Eksekutif Carta Politika. Berita satu adalah yang paling lengkap mengupas bagaimana survei Carta Politika menampilkan siapa yang berani melawan Ahok. Saya akan langsung ke Mas Toto di sini. Mas Toto, sebelum kita bedah satu persatu tentang hasil yang sudah ditemukan oleh Carta Politika, sebelum Anda memulai survei ini tentunya sudah punya prediksi. Apakah hasilnya memang sesuai dengan prediksi Anda atau ada sesuatu yang mengagetkan? Pertama, kita coba lihat lembaga survei lain yang pernah melakukan survei dengan metode yang sama, sehingga kita bisa tarik datanya sebagai data longitudinal yang kita bandingkan. Dua lembaga survei yang pernah merilis itu setahu saya di tahun ini adalah pertama CSIS di bulan Januari dan kedua Populi. Kalau kita baca sebetulnya dibandingkan dengan survei-survei sebelum,
elektabilitas memang incumbent memang unggul ya, walaupun ada kenaikan dari sekitar 43% di survei sebelum, sekarang di survei saya simulasi 14 nama itu sekitar 51,8%. Top of mind juga ada sedikit kenaikan dari 41 ke 44%, tetapi masih dalam rentang yang katakanlah tidak terlalu besar. Yang agak mengagetkan sebetulnya adalah kenaikan di tingkat approval rating atau tingkat kepuasan publik, yang itu biasanya menjadi modal utama seorang incumbent untuk maju kembali. Untuk Pemprov DKI Jakarta ya, untuk Pemprov DKI Jakarta di bawah kemimpinan Ahok Jarot, yang kita coba bandingkan juga dengan persepsi masyarakat ketika masih Joko Widodo dengan Ahok. Ada kenaikan dibandingkan dengan survei CSIS sekitar angka 69%, sekarang 82,8%. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa yang mengagetkan dari survei ini, dari saya pribadi itu bukan tingkat elektabilitas. Kalau elektabilitas itu didapatkan oleh incumbent dengan angka tertinggi, itu hampir di semua survei dari Sabang sampai Merauke biasanya incumbent, apalagi masih jauh-jauh hari, itu akan memimpin karena biasanya akan bias popularitas. Dia cenderung lebih dikenal, dia cenderung lebih diketahui kinerjanya dibanding penantang karena sudah punya bukti. Tapi yang berbeda di sini adalah memang angka kepuasan publik mencapai angka 82,8%. Dari ratusan pilkada yang pernah saya lakukan survei, mungkin ini bisa dikatakan yang paling tinggi selain Surabaya. Biasanya itu berkisar di angka 50-65%. Dan kita temukan data biasanya dari pengalaman 2005 sampai sekarang, kalau di atas 75% stabil bisa dijaga tingkat kepuasan publik, hampir bisa dipastikan biasanya incumbent akan bisa memenangkan pertarungan. Di bawah 70%, 60-70%, kemungkinan besar akan menang, tetapi metode kampanye tetap harus bisa mengikuti penantang. 50-60% itu lampu kuning, dan biasanya yang di bawah 50% itu incumbent akan kalah. Seperti terjadi pada Foke ketika saat itu disurvei hanya 42-47%. Kalau posisinya sudah seperti itu, apakah memang di sini posisi Ahok memang sudah di atas angin dan bisa tenang-tenang saja mengantongi 80 sekian persen tingkat kepuasan publik? Di atas kertas iya, tetapi yang menarik kan ini Jakarta. Kalau kita coba lihat, Jakarta ini selalu menampilkan kejutan, mengingat bahwa Jakarta ini konstelasi pertarungan pilkadanya seakan-akan ini tidak kalah dengan pilpres. Kita bahkan sudah melihat 2012 yang menjadi pemenang pilkada kemudian menjadi presiden, gitu kan. Dulu kita lihat ada ketua umum partai, ada gubernur Sumatera Selatan, ada wali kota Solo, ada Faisal Basri, pengamat politik nasional, dan Fauzi Bowo yang dianggap incumbent kuat. Jadi bukan tidak mungkin, pertama masih bisa terjadi kejutan-kejutan, misalnya ada tokoh nasional yang digadang-gadang untuk maju, misalnya oleh poros besar seperti PDIP atau Gerindra yang memiliki cukup kursi. Yang kedua, bisa juga terjadi hal-hal yang tidak diperkirakan. Contoh, sampai sekarang orang bisa mengatakan, Ahok belum tentu bisa lolos lewat jalur independen. Bisa dikatakan riskan, karena pengalaman Faisal Basri kemarin setengah dari jumlah KTP yang dikumpulkan ternyata tidak bisa diverifikasi. Jadi masih ada kejutan-kejutan seperti itu yang dimungkinkan untuk mengubah konstelasi. Ada yang mengatakan, loh, Gubernur DKI juga sekarang kan di Pemirsa, hasil survei Carta Politika mengenai elektabilitas para bakal calon gubernur DKI Jakarta menampilkan hasil head-to-head antara Basuki Cahayapurnama atau Ahok dengan Yusril Iza Mahendra dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam hasil survei itu, Ahok jauh mengungguli Yusril. Elektabilitas Ahok mencapai 59,5%, sementara Yusril memperoleh elektabilitas sebesar 20,5%. Akankah Yusril menjadi lawan kuat penantang Ahok setelah Ridwan Kamil dan Risma memilih untuk tetap melanjutkan masa jabatannya di daerah masing-masing? Sejauh mana pula nantinya dukungan partai besar seperti PDI Perjuangan dan Golkar memainkan peran dalam peta politik pertarungan calon gubernur DKI Jakarta? Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya dan anggota tim sukses Yusril Iza Mahendra, Ferry Nur. Selamat sore Mas Ferry dan Mas Toto. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Sebelum kita mulai perbincangan, untuk mengetahui hasil survei tingkat elektabilitas calon gubernur DKI Jakarta yang dirilis oleh Carta Politika Indonesia, rekan saya Ani Rahmi akan memaparkannya untuk Anda. Ani, silahkan.
Tasya dan juga pemirsa, Carta Politika Indonesia melaksanakan survei untuk melihat preferensi politik masyarakat DKI Jakarta menjelang pemilihan gubernur untuk periode 2017 hingga 2022 nanti. Pengumpulan data dilakukan selama 5 hari, yaitu pada tanggal 15 sampai 20 Maret 2016 dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden di 5 wilayah Jakarta dan juga di Kepulauan Seribu. Kita lihat hasil survei yang dilakukan oleh Carta Politika Indonesia. Yang pertama adalah siapakah tokoh yang menduduki top of mind dari responden. Ternyata jawabannya adalah sebanyak 44,5% memilih Basuki Cahayapurnama. Di posisi kedua ada Yusril Iza Mahendra. Meskipun ada di posisi kedua, namun persentasenya cukup jauh dibandingkan dengan Ahok karena Yusril hanya mendapat 7,8%. Lalu Tri Risma hari ini masih muncul namanya, meskipun sudah menyatakan tidak akan mencalonkan diri untuk Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 nanti. Tri Risma hari ini mendapatkan 2,8% suara, lalu Ridwan Kamil 1,8%, Sandiaga Uno 1,5%. Masih ada beberapa tokoh lagi yang muncul, diantaranya adalah Adi Aksa Daud, lalu Bim Benyamin, Ganjar Pranowo, Abraham Lunggana, dan juga Ahmad Dhani. Namun kelima tokoh ini mendapatkan suara yang cukup kecil, yaitu di bawah 1%. Lalu kita Carta Politika Indonesia juga mencoba untuk membandingkan antara dua tokoh atau head to head. Kita coba lihat hasilnya. Jika Basuki Cahayapurnama disandingkan dengan Sandiaga Uno head to head, ternyata Sandiaga Uno hanya mendapatkan 10,8% suara, sementara Basuki Cahayapurnama mendapatkan 66,8% suara. Berikutnya adalah jika disandingkan atau head to head dengan Ganjar Pranowo mendapatkan 11,5% suara, lalu Ahok 65,5% suara. Kita lihat untuk kandidat berikutnya dengan Tri Risma hari ini, ternyata popularitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan Ganjar Pranowo, di mana Tri Risma hari ini dipilih oleh 19,3% responden. Basuki Cahayapurnama 60,3%. Dan berikutnya kita lihat bagaimana jika Ahok head to head dengan Yusril Iza Mahendra. Ternyata popularitasnya paling tinggi, yaitu 20,5%. Sementara sebanyak 59,5% responden memilih Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Elektabilitas Ahok jika kita lihat dari beberapa head to head ini masih di atas 50%. Ini menunjukkan seandainya Pilkada DKI Jakarta ini dilaksanakan pada hari ini, lalu siapapun lawannya, Ahok berpotensi untuk memenangkan pertandingan hanya dalam 1 kali putaran. Kita lihat ada temuan yang menarik dari Carta Politika Indonesia ini, salah satunya adalah masyarakat yang mendukung Ahok untuk maju lewat jalur independen ternyata jumlahnya tidak sedikit, yaitu sebanyak 53% responden. Sebanyak 21,3% responden masih menginginkan Ahok untuk maju melalui jalur partai politik. Dan satu hal yang juga menarik dari survei ini adalah ternyata tidak ada korelasi positif antara pilihan terhadap partai dengan pilihan terhadap calon gubernur. Ketika ditanyakan apakah akan tetap memilih Ahok jika parpol pilihannya tidak mencalonkan Ahok, ternyata sebanyak 88,9% responden tetap memilih Ahok meskipun parpol mereka tidak mencalonkan Ahok. Hanya 1,4% saja yang mengikuti keinginan parpol dan tidak memilih Ahok. Artinya dengan gambaran ini sampai saat ini figur Ahok masih sangat kuat. Lalu kita lihat bagaimana sifat kepemimpinan yang diharapkan oleh masyarakat khususnya DKI Jakarta. Sebanyak 30,3% responden menyatakan bahwa pemimpin DKI Jakarta harus bersifat tegas. Lalu 19,8% menyatakan Gubernur DKI Jakarta harus bersih dari korupsi. 16,8% memilih dipercaya. Lalu 15,5% menyatakan perhatian pada rakyat dan 8,3% berwawasan luas. Dan ini yang menarik, selama ini Ahok mendapatkan kritik karena dianggap beberapa kali melontarkan kalimat atau kata-kata yang cukup kasar dan pedas. Tapi rupanya hanya sebanyak 0,5% responden saja yang menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta harus Prabowo Subianto, Golkar, Pak Ical, sudah kita lakukan. Sudah ada yang memberikan lampu yang lebih tegas? Alhamdulillah sudah. Pada prinsipnya partai-partai itu siap memberikan dukungan sepanjang elektabilitas Pak Yusril itu bagus. Ya. Oke, ada angka yang mereka minta mungkin? Tidak ada, ya, tidak ada angka. Nah, kita juga dalam waktu dekat akan bertemu Bu Mega, ya. Jadi kita sendiri, nah, ya, itu yang menarik. Jadi Pak Yusril sedang membangun kekuatan yang
akan kita bangunin adalah kelompok nasionalis religius yang akan bersatu. Jadi bukan hanya KMP ya? Bukan hanya KMP, tapi semua kekuatan ini harus bersatu untuk DKI yang lebih baik. Oke, menarik soal bertemu dengan Ibu Mega. Kira-kira PDI Perjuangan seberapa mungkin sih akan lebih kemudian memilih Saya seorang Yusril? menjelaskan dalam survei kemarin, secara elektabilitas Yusril ini adalah penantang nomor 2 ya, runner up. Tetapi tantangan buat Pak Yusril ini menurut saya bukan secara elektoral, tetapi bagaimana dia bisa mendapatkan tiket. Logika yang kita coba lihat adalah kekuatan pertama sekarang ada di jalur independen karena incumbent menggunakan jalur independen. Poros kedua itu ada PDIP, poros ketiga adalah Gerindra, itu partai pemenang nomor 1 dan nomor 2. Nah, menurut saya masih sulit untuk diterima logika, kecuali nanti Bang Ferry bisa jelaskan, PDIP misalnya akan melawan Ahok, tetapi kemudian tidak mendukung kadernya dan melepaskan tiketnya secara gratis untuk Yusril. Apa keuntungan secara elektoral yang bisa didapatkan oleh partai? Kalau dia pilih Risma misalnya atau kadernya sendiri, andai kata pun kalah melawan Ahok, tetapi ada faktor konsolidasi yang akan didapatkan. Begitu pula Gerindra, menurut saya akan Bang Yusril akan mengalami kendala psikologis yang sama. Bagaimana bisa mendapatkan tiket gratis, tetapi kemudian Gerindra harus mengorbankan kadernya dan memberikan tiket kepada Jadi kalau lain. menurut Anda mungkin peluru terakhir yang akan digunakan PDI Perjuangan ketika harus memilih melawan Ahok adalah kemudian memerintahkan Risma untuk tetap ikut dalam pemilihan Risma atau gubernur kader 2017. lain, kita bisa mendengar nama Ganjar, tetapi kader yang tentunya menurut saya dalam logika yang kita lihat itu akan lebih diutamakan. Oke, Mas Ferry, lagi-lagi saya bertanya, ini elektabilitasnya angkanya terpaut cukup jauh, meskipun kita masih punya waktu 10 bulan, tetapi kira-kira saya ingin tahu strategi macam apa sih yang akan dikerahkan oleh seorang Yusril untuk kemudian bisa sedikit mengimbangi begitu? Jadi sekarang Bang Yusril sudah lakukan tur ke bawah, ke masyarakat, ke kampung-kampung. Jadi sekarang ini sudah banyak deklarasi di tiap kampung-kampung yang mana masyarakat antusias, mereka memfasilitasi untuk mendeklarasikan Pak Yusril. Kemudian Pak Yusril sendiri datang ke bawah, turun ke masyarakat. Apa yang ditawarkan Yusril yang berbeda dengan tingkat kepuasan 80% itu? Ya intinya Pak Yusril, masyarakat berpikir begini, Pak Yusril ini pemimpin yang cerdas, yang tegas, kemudian santun. Tidak memaki-maki, tidak memaki-maki, tidak mengutarakan kata-kata kotor, yang memang tidak baik untuk pendidikan masyarakat. Dan yang jelas, Mbak, santun itu kalau menurut elektabilitas, menurut surveinya Mas Toto ini hanya 0,5% loh ini. Mas Toto ini kan melakukan survei responden tidak terlalu penting, artinya menyenangkan, ramah dan hangat itu. Mas Toto hanya mensurvei 400 responden. Itu tidak mewakili masyarakat Jakarta yang jumlahnya jutaan. Kalau saya itu dan bisa, titiknya, saya itu bisa bantah secara ilmiah. Bagaimana? Saya harus, tapi silakan teruskan dan saya akan bantah secara ilmiah. Jadi titiknya juga di mana Mas Toto melakukan titik dan tingkat klasifikasi masyarakat seperti apa. Ya kan? Nah, yang jelas kami kita lihatlah nanti kalau survei ini pemicu kita. Survei ini adalah alat pemicu Bang Yusril dan relawan untuk berlalu bergerak sehingga bisa meningkatkan elektabilitas. Oke, baik. Silakan, saya harus berbicara sebagai Direktur Eksekutif Carta Politika dan Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik yang membawahi 40 lembaga survei. Ini terkait dengan masalah kredibilitas. Saya pikir saya harus bantah pernyataan seperti Bagaimana? itu. 400 Pertama, itu menurut saya agak lucu ada sebuah ambiguitas. Di satu sisi mengakui elektabilitas Yusril nomor 2, tapi di satu sisi kemudian tidak ingin mengakui ketika ada variabel yang tidak menguntungkan Yusril. Itu nomor 1. Beliau mengatakan 20%. Nomor 2, saya pikir kita sudah melihat sejarah dari tahun 2005, sejarah pilkada, pilpres 2004 sampai sekarang, bagaimana setiap quick count survei bisa dipertanggungjawabkan dan bisa diperbandingkan dengan hasil akhir apa yang dikeluarkan oleh KPUD. Masyarakat bisa menilai kredibilitas mana lembaga yang memang pernah melakukan penipuan atau tidak. Dengan segala hormat, kebetulan yang didukung oleh misalnya Partai Bang Yusril dulu malah kemudian dimenangkan oleh quick count yang akhirnya terbukti ketika dicek itu melakukan kebohongan dan itu sudah dikeluarkan dari lembaga kami. Jadi saya pikir itu sebagai fakta empiris yang bisa dinilai oleh masyarakat mana lembaga survei yang bisa bertanggungjawabkan publik atau tidak. Yang ketiga, dalam setiap rilis survei kami selalu menyertakan data-data yang bisa dipertanggungjawabkan dari sisi jumlah responden diperbandingkan dengan data BPS sehingga kemudian kalau orang mengerti secara ilmiah itu bisa dinilai itu sudah dilakukan. Memang ada representasi secara populasi atau tidak. Itu walaupun sudah jumlahnya 400 sudah ada dan kami sertakan sesuai dengan apa yang kami presentasikan kemarin dan kami serahkan kepada semua media yang hadir termasuk kami
akan bertanggung jawab dan bisa memberikan data apabila ada unsur masyarakat yang meminta. Karena itulah kode etik dari semua lembaga survei. Ketika sudah merilis kepada publik, kemudian publik meminta data, kita berkewajiban untuk memberikan data. Oke, Mas Ferry akan saya kasih kesempatan nanti sesudah break kita harus jeda dulu untuk iklan berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami. Dukungan khususnya Ibu Mega. Saya nggak tahu, saya udah lapor sama ibu, saya ngomong sama ibu masih baik. Saya bilang gini deh Bu, lalu tanggal 6 anak-anak datang ke rumah, karena seminggu mereka bilang kalau nggak mulai tanggal 1 Maret kami nggak ke Uber. Betul. Ngumpulin sama rekap bisa udah ngumpulin mau rekapnya bisa 2 bulan dong, karena 1 juta nih. Belum tanda tangan kami, tanda tangan basah. Kalau nggak ada wakil, kosong gimana? Nah jadi akhirnya saya putuskan, ya sudah, saya ikut anak-anak ini. Sekalipun saya tidak pernah lihat berkasnya sebetulnya. Tidak pernah lihat berkas dan makanya saya bilang saya nggak pakai kalkulasi. Saya cuma ingin membangkitkan kepercayaan kepada anak-anak ini. Kalian percaya sama saya, ada parpol yang baik yang akan mendukung. Baik, kalau kita saksikan tadi cukup percaya diri Ahok bahwa partai politik akan mendukung dia. Tetapi kalau kita lihat hasil survei Carta Politika lagi-lagi ketika diadu head to head Ahok selalu berada di atas 50%. Kemudian di survei yang lain menunjukkan bahwa 88,9% masyarakat akan tetap memilih Ahok sebagai gubernur meskipun itu bukan adalah partai mungkin tidak didukung oleh partai yang mereka pilih sebelumnya. Nah, kalau dengan pola pikir seperti ini, apakah masih signifikan peran parpol dalam pemilihan gubernur 2017 nanti? Saya harus mengatakan bukan hanya di Jakarta ya, dari 2005 sampai sekarang di hampir semua daerah, partai bukan faktor dominan dalam pilkada, tapi faktor individu. Kenapa? Satu, itu bisa dibuktikan dalam survei ada yang disebut dengan party ID atau rasa keterikatan konstituen terhadap partai atau tingkat kepatuhan. Ternyata angkanya di Indonesia itu hanya berkisar di angka 20%. Bandingkan dengan Amerika Serikat 60%. Di Australia bisa mencapai angka 80%. Artinya jelas bahwa ada tingkat kepatuhan konstituen Partai Demokrat di Amerika misalnya akan memilih calon yang menang dalam konvensi Partai Demokrat. Di Indonesia tidak seperti itu. Mereka preferensi pemilih mereka adalah saya suka dengan calon kepala daerah ini, dia nggak bisa memajukan, saya akan pilih itu. Itu yang kita buktikan juga dalam konteks misalnya pilihan terhadap Ahok. Karena kontroversial lebih memilih jalur independen, kita coba uji. Dari 207 responden yang menyatakan akan memilih Ahok, dari 400 responden kita uji. Apabila partai Anda tidak mencalonkan Ahok, apakah Anda akan tetap milih Ahok? 88,9% akan menyatakan tetap milih Ahok. Artinya peran partai secara elektoral harus diakui tidak sepenting faktor figur. Tetapi saya melihat secara taktis Ahok tetap menjaga hubungan dengan partai karena biar bagaimanapun resiko dari verifikasi yang akan dilakukan melalui jalur independen itu tidak mudah. Tadi saya sudah katakan Bung Faisal Basri luar biasa mengalami kesulitan termasuk di berbagai daerah. Dan kita kan tahu juga ada jeda waktu sebulan antara pencalonan jalur independen dengan jalur parpol. Katakanlah saya ingin berspekulasi apabila Ahok ternyata tidak lolos melalui jalur independen, dia masih punya waktu untuk mendapatkan dukungan melalui jalur partai. Sehingga sampai detik ini saya belum pernah mendengar sekalipun kalimat dari Ahok, saya sudah menutup jalur untuk memilih jalur partai. Tetapi yang diputuskan oleh Ahok adalah detik ini saya harus mencantumkan nama Heru sebagai nama wakil karena ternyata persyaratan yang dibutuhkan untuk dukungan dalam formulir harus menyertakan nama wakil dan saya harus sertakan nama Heru sekarang karena waktunya terbatas, sisanya hanya tinggal 3 bulan lagi. Kalau di sini kemudian PDIP menjadi penentu, kalkulasi dari PDI Perjuangan itu sebenarnya kalau boleh kita memikir dari sisi PDI Perjuangan, lebih baik menantang Ahok atau kemudian pada akhirnya lebih baik bergabung saja? Ahok, PDIP akhirnya terjebak dalam dilema antara kepentingan untuk menang atau kepentingan untuk konsolidasi. Kepentingan untuk menang tentu saja akan mudah didapatkan kalau partai terbesar bergabung dengan calon incumbent yang elektabilitasnya tinggi di dalam survei. Tapi kemudian ketika PDIP harus dipaksa ikut jalur independen
mendukung teman Ahok yang katakanlah bukan siapa-siapa tanda kutip, ini seakan-akan menjadi beban psikologis. Apa itu masalah gengsi atau menurut saya tentu saja ada gengsi di sini sebagai partai terbesar DKI, partai penguasa yang mengatakan belum pernah sekalipun kami menggunakan jalur seperti ini. Dan otomatis itu seakan-akan seperti menurunkan derajat partai penguasa dan partai penang DKI. Tapi kalau dari sisi kalkulasi sebenarnya lebih aman yang mana yang dipilih? Lebih aman tentu saja memilih Ahok begitu ya. Tetapi bagaimana penjelasan mereka ke kader bahwa kemudian ada perkecualian satu-satunya di Indonesia selama ini untuk mendukung jalur independen yang belum pernah selama ini dilakukan oleh PDIP. Atau mereka kemudian memilih untuk menggunakan jalur partai tanpa Ahok dan melawan Ahok. Tetapi memang kalau dilihat dari hasil survei, terus terang belum ada satu nama pun yang cukup mumpuni kecuali Risma yang mungkin potensial untuk diangkat. Oke, di luar gengsi apa sih resiko terburuk yang dipilih oleh PDI ketika kemudian akhirnya memutuskan misalnya mendukung Ahok? Resiko terburuknya menurut saya adalah bagaimana calon-calon kepala daerah lain ini yang akan selama menjadi ini prototipe menggunakan prosedur yang digunakan oleh PDIP sebagai mekanisme standar, bukan tidak mungkin ini akan menjadi barometer role model presiden begitu ya, terutama incumbent yang kuat ya. Lebih baik saya pakai jalur independen juga karena toh partai nanti akan ngikut juga begitu kan, ngapain saya bayar mahar kalau betul ada mahar begitu ya. Itu yang menurut saya mungkin ditakutkan bukan hanya oleh PDIP tapi banyak partai akan merubah pola peta politik yang selama ini sudah menjadi tradisi. Baik. Saya ke Mas Ferry. Mas Ferry, kalau dari Pak Yusril sendiri, komunikasi politik seperti apa yang sudah dibangun dengan partai-partai politik lain? Jadi kalau Pak Yusril sendiri ya, Bang Yusril sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Pak SBY, kemudian Ketua Umum PKS, Mas Sohibul Imam, kemudian ketemu dengan Ketua Umum Gerindra. Terpa isu hukum, ada rumor seperti itu. Bukan tidak mungkin itu kemudian juga menjadi sebuah hambatan yang harus ditunjukkan oleh Ahok untuk diantisipasi misalnya. Jadi peluang untuk siapapun calon karena mengingat waktu masih 10 bulan masih banyak, walaupun ya yang bisa dibuktikan oleh survei adalah apabila pilkada diadakan pada saat survei dilakukan, Ahok akan menang satu putaran. Baik, saya pindah ke Mas Ferry. Mas Ferry, ini posisinya Yusril memang berada di posisi kedua, tetapi kalau kita lihat angkanya sangat jauh. Apa komentar dari tim Anda? Ya, terima kasih sebelumnya kepada Mas Toto dari Carta Politika yang sudah melakukan survei untuk Bang Yusril ya. Yang jelas memang Bang Yusril ini baru tampil sebut 1 bulan lebih. Artinya beliau baru mengungkapkan diri untuk maju itu pada saat peluncuran buku tanggal 6 Februari. Nah, mulai dari situ beliau mulai bergerak ya. Ya bergerak pun tidak maksimal menurut saya. Artinya kalau tidak maksimal tuh sebenarnya serius atau memang hanya coba-coba saja? Serius. Justru kita ya dalam melakukan lobby-lobby politik terhadap partai maupun teman-teman di relawan sendiri sudah bergerak. Ketidakseriusannya begini maksud saya. Artinya santai saja, tidak perlu terlalu bagaimana gitu. Jadi tidak usah juga kami... Santai saja tuh artinya kalau menang untung, kalau nggak menang juga nggak apa-apa atau bagaimana? Kalau menang ya kita harus pastikan menang. Karena bagaimanapun tadi elektabilitas beliau sudah 20 sekian persen. Padahal baru 1 bulan lebih. Ya, justru kita takut malah Ahok nanti dilewati oleh Bang Yusril. Kalau terlalu cepat. Jadi kita santai-santai aja dulu. Tapi yang jelas kami ya ada bergerak dari kampung ke kampung ya untuk mensosialisasikan, memperkenalkan Bang Yusril. Tadi juga Bang Yusril sudah tingkat popularitasnya hampir 79%. Artinya tingkat keterkenalan beliau kan bagus. Nah, mudah-mudahan saja 2 minggu lagi Carta Politika melakukan survei sudah 40% mendekati Ahok. Baik, Mas Ferry, selama ini sudah belum tim melakukan mungkin identifikasi mengenai kekuatan Yusril ketika harus berhadapan dengan seorang Ahok begitu? Sudah. Apa saja mungkin analisa? Ya, kita menganalisa bahwa seluruh kekuatan yang akan maju, ya terlebih-lebih tadi selain Bang Yusril juga di bawah Bang Yusril itu banyak pihak yang akan maju. Ya, kita berharap pihak-pihak yang elektabilitasnya ini tidak bisa melampaui apa yang seperti ditargetkan oleh calon-calon dari partai. Partai kan hanya melihat elektabilitas seseorang untuk tampil. Nah, kita menunggu. Jadi bulan Juni ini partai-partai politik yang belum mendukung Ahok, ya mudah-mudahan tidak akan mendukung Ahok, tetap mendukung Bang Yusril, ya bisa menerima Bang Yusril dan mereka bersatu untuk head to head tadi. Nah, ini seru dan tolong diingat,
Kami dalam menjalankan misinya tetap koridornya adalah konstitusi. Jadi tidak akan melakukan isu-isu yang negatif lah, black campaign segala macam. Oke, baik. Kita akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, Ahok memutuskan untuk memilih jalur independen untuk maju dalam Pilkada DKI mendatang. Namun Ahok menyatakan dirinya tidak pernah meninggalkan partai politik. Berikut adalah pernyataan Ahok yang kami cuplik dari program DBS To The Point. Ahok bukan cagup biasa. Pak Ahok, kembali ke cerita bahwa kemudian Anda masuk ke independen tapi kemudian ada partai besar yang kelihatannya seperti ditinggalkan tanda kutip, lalu kemudian Anda yang beberapa partai mendukung Anda. Saya tidak pernah meninggalkan partai, saya hanya sampaikan, saya adalah orang yang yakin untuk membangun negara ini adalah unsur kepercayaan. Betul. Ketika politisi sudah dipercaya, ada Pak Jokowi, ada Ahok ngikut karena anak hoki tadi, saya bilang, karena ikut Pak Jokowi. Lalu sekarang kita buktikan birokrat di DKI itu berubah total. Tadi masih banyak yang mau melayani. Nah sekarang saya butuh meyakinkan kepada warga, ada parpol yang baik loh. Ada parpol yang baik. Iya. Buktinya apa? Saya bicara gitu loh, PDIP pasti dukung saya. Dalam pengertian apa? Mendukung pasti akan mencalonkan saya. Saya hubungan baik dengan Bu Mega kok. Betul. Tapi kelompok anak-anak muda teman Ahok ini kan belum percaya sama parpol. Saya kenapa bertahan? Karena saya percaya nggak mungkin negara ini bisa utuh, demokrasi bisa jalan tanpa partai politik. Betul. Tetapi kan mencapai dipercaya ini kan orang belum percaya. Apakah ada urusannya dengan misalnya waktu itu Anda tidak menyebut bahwa ada partai yang minta mahar, tetapi ingin rantingnya itu diaktifkan, itu sama dengan pasti nanti akan terjadi pengaktifan ranting. Kalau PD Perjuangan nggak mungkin. Saya betul-betul baik hubungannya sama Pak Taufik, Bu Mega. Jadi ibaratnya apa atau enggak? Hubungan kami itu bisa mengalahkan partai politik sebetulnya. Di atas partai politik. Tolong kasih saya clue bahwa nanti betul PDIP akan